Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 99 sampai 101. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Kita berhenti sebentar. Yang perlu dijelaskan di sini atau perlu ditekankan adalah huruf dal sukun ini harus kita pantulkan. Caranya walaqad qad jadi dipantulkan. Jadi kalau sekedar walaqad saja itu walaqad a qad a itu kan tidak ada pantulan. Berarti itu tidak sempurna atau bisa dikatakan salah ya, karena tidak ada pantulan sama sekali. Jadi kita harus memantulkannya. Walaqad a seperti itu. Walaqad anzalna, nun sukun bertemu zai kita baca dengan samar. Anzalna seperti itu. Kemudian di sini ada harokat bendera. Harokat bendera ini kita panjangkan 4-5 harokat ketika kita menggabungkan ya, panjang dari na ini digabungkan dengan huruf hamzah yang ada di depannya ini, yang dari kata ilaika huruf pertamanya ini. Kalau kita tidak menggabungkannya, maka harokat bendera ini yang ada di atasnya na ini tidak berlaku. Contohnya walaqad anzalna, maka tidak 4-5 harokat lagi. Jadi berapa? Jadi 2 harokat. Nah, kok jadi 2 harokat? Iya, karena tidak menggabungkan panjang dari na ini kepada hamzah. Kalau digabungkan barulah 4-5 harokat. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Nah, ini ada ayatim bayyinat. Ini asalnya ini adalah kasrotain. Jadi kasrohnya itu 2, kasrotain. Jadi kita itu kalau berhenti di sini akan menjadi ayat seperti itu, di ta ini menjadi di kasrotain, karena di depannya adalah huruf ba, maka di sini ditulis dalam Quran Madinah itu huruf mim. Jadi kalau ada tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya timba seperti itu. Jadi tim lagi, bukan tin lagi. Jadi asal katanya itu adalah ayatin bayyinat. Ayatin, tin ya, tin ya, dalam bahasa Indonesia kalau ditulis itu tin ya, tin gitu ya. Karena tanwin kasroh. Nah, karena di depannya ini adalah huruf ba, maka yang tin barusan yang kita baca tin itu akan berubah menjadi tim, tim. Kemudian setelah kita bilang tim, barulah mengucapkan huruf ba. Ayatim bayyinat. Nah, ini yang kalau di sini ada unsur dengungnya, ayatim ba seperti itu. Ayatim bayyinat. Nah, seperti yang ini kan. Nat. Ini huruf terakhirnya adalah huruf ta. Kapan kita baca seperti itu? Ya kalau berhenti. Nah, kalau berhenti. Tapi kalau di sini ada ini tanda short lam kemudian alif berbentuk ya, ini tandanya bahwa kita boleh berhenti seperti yang kita baca barusan ya. Ayatim bayyinat. Jadi berhenti, kemudian dilanjutkan dari waw. Wa ma yakfuru biha, dan seterusnya. Itu cara yang pertama.
Cara yang kedua adalah cara yang lebih diutamakan. Karena ada tanda short lam alif ini artinya kita lebih diutamakan untuk melanjutkan ayat daripada berhenti seperti barusan. Contoh, ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha. Nah, seperti itu. Jadi lebih dianjurkan atau diutamakan untuk dilanjutkan. Ayatin wa, karena yang lanjutannya adalah huruf wawu, maka tanwin atau kasrotainnya ini dimasukkan pada huruf wawu. Kemudian nah, seperti ini juga. Wa ma yakfuru biha, ya barusan kita biha kita baca dua harokat. Kenapa dua harokat? Padahal di sini ada harokat bendera. Karena kita tidak melanjutkan kepada huruf berikutnya. Sebagaimana yang penjelasan sebelumnya, kalau kita berhenti di anzalna menjadi dua harokat, walaupun ada harokat bendera. Kalau dilanjutkan ke hamzah ini, barulah menjadi 4-5 harokat. Wa ma yakfuru biha, jadi dua harokat. Kalau dilanjutkan wa ma yakfuru biha illal fasikun. Baik, kita lanjutkan. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Nah, di sini yang perlu dijelaskan ada tanwin, ya, fathatain bertemu dengan nun, maka kita memasukkan tanwinnya ini kepada huruf nun disertai dengungan. Seperti yang di atasnya ini tanwin, ya, kasrotain bertemu waw, maka kita masukkan disertai dengungan. Bayyinati wa ma tiwa, jadi masuk disertai dengungan. Ini juga sama. Dan nabadahu dan jadi di rongga hidung kita itu berdengung, barulah setelah itu melanjutkan. Kalau belum berdengung ya nggak boleh, walaupun panjang. Kalau nggak dengung ya bisa. Contohnya ahda nggak bisa, gimana maksudnya? Jadi harus dengung, ya. Kalau dimasukkan, ya kalau cepet-cepetan biasanya itu nggak ada dengung. Contohnya ahdan nabadahu, seperti ini juga. Bayyinati wa ma ini kan nggak ada dengung. Biasanya orang-orang yang atau anak-anak kecil ya yang baru belajar Al-Quran itu, beberapa itu tidak mendengungkan atau kuranglah dengungannya untuk yang seperti ini. Maka ini perlu ditekankan. Kemudian di sini ada wawu kecil. Wawu kecil ini sebagai tanda bahwa huruf H ini harokatnya dipanjangkan 2 harokat. Contohnya awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Nah ini hu berarti 2 harokat. Oh ya, di sini yang perlu dijelaskan juga. Ketika kita berhenti di ahdan, nah, perhatikan di sini tulisannya adalah ahdan, dan ya, terakhirnya dan. Kapan kita baca dan? Kemudian ketika kita memasukkan kepada huruf nun atau ketika kita melanjutkan. Kalau kita berhenti maka menjadi 2 harokat. Awa kullama ahadu ahda menjadi 2 harokat. Kalau dilanjutkan maka hukumnya akan berganti tanwin atau fathatain bertemu dengan nun atau dimasukkan kepada huruf nun. Jadi seperti itu. Kalau berhenti ada hukum menjadi 2 harokat. Kalau dilanjutkan menjadi hukum fathatainnya dimasukkan ke huruf nun disertai dengungan. Begitulah baca Quran itu. Ada kalau berhenti ada hukumnya, dilanjutkan juga ada hukumnya. Kemudian di sini juga sama ini tanwin ya, dhammatain bertemu mim. Nah, kalau tadi tanwin kasrotain bertemu wawu, tanwin fathatain bertemu nun, tanwin dhammatain bertemu mim. Ini tiga-tiganya ini sama semuanya. Sama maksudnya apa? Dimasukkan kepada huruf berikutnya yaitu mim yang kalau di sini, kemudian didengungkan fariqum minhum. Ya.
masuk, kum, kemudian dengung, masuk dengung, kumi. Jadi langsung saja dengungannya itu, jangan masuk dulu baru dengung, jangan langsung saja masuk dengung gitu bersama-sama. Kumi, dan langsung dimasukkan kemudian dengung atau dimasukkan dan dengung. Nah, di sini ada nun sukun bertemu ha, kita membacanya dengan jelas. Farikum minhum. Nah, ini dengung dengan jelas kan beda sekali itu. Kumi ada jeda 2 harokat. Kalau yang jelas gak ada jeda sama sekali, langsung aja minhum seperti itu. Di sini ada huruf jim kecil ya, huruf jim kecil warna merah ini artinya kita boleh berhenti, boleh melanjutkan. Barusan kita praktek yang berhenti. Farikum minhum, berhenti di sini ya, kemudian melanjutkannya dari bal ini. Bal aktsaruhum. Nah, seperti itu. Itu cara baca yang pertama, itu boleh. Cara baca yang kedua kita melanjutkan. Ya, melanjutkan juga sama-sama boleh seperti berhenti barusan. Farikum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Nah, ini ada mim sukun. Kalau kita melanjutkan, maka mim sukun yang ini karena bertemu dengan ba, maka kita bacanya dengan samar. Sekali lagi dibaca dengan samar. Kalau tidak, kalau kita berhenti, maka tidak, gak jadi ada samar. Contoh yang farikum minhum, berhenti, kemudian lanjutannya dari bal dan seterusnya. Tapi kalau kita gabungkan minhum kepada bal, maka terjadi hukum yang baru. Minhum bal, seperti itu. Jadi ada samarnya. Baik, kita lanjutkan dari bal. Bal aktsaruhum la yu'minun. Di sini ada mim sukun bertemu lam, kita bacanya dengan jelas. Di sini mim sukun, perhatikan di sini juga ada mim sukun. Bedanya kalau yang di sini tidak tertulis sebagai tanda bahwa mim sukunnya tidak dibaca dengan jelas. Jadi kalau bertemu dengan ba, ya digabung dengan ba, ya mim sukunnya tidak dibaca dengan jelas. Kalau yang di sini mim sukunnya tertulis, ini sukunnya tertulis sebagai tanda bahwa mim sukunnya ini dibaca dengan jelas. Aktsaruhum la yu'minun. Jadi kalau yang di sini minhum bal, kalau yang di sini aktsaruhum la, dibaca dengan jelas. Baik, kita lanjutkan. Walamma ja'ahum, berhenti sebentar karena ini pembelajaran, jadi kita berhenti di tempat-tempat ataupun akhir dari kata. Walamma di sini ada mim bertasydid, maka kita bacanya dengan dengung. Dengung itu artinya jangan sampai dibacanya nggak ada dengung. Jadi mudahnya seperti itu. Dengung itu artinya kalau kita baca ya harus ada dengungannya. Walamma, jangan sekedar walamma. Jadi betul situ secara tulisan memang walamma, tapi kita baca Al-Quran, bukan baca koran, bukan baca teks bahasa Arab ataupun pidato bahasa Arab. Kalau orang Arab teks bahasa Arab gak apa-apa itu walamma itu gak ada dengung, ataupun ada berapa persen itu dengungannya. Kita ingin yang 100% kalau yang mim bertasydid ini. Walamma ja'ahum, di sini ada harokat bendera, kita panjangkan 4-5 harokat. Kita lanjutkan. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Di sini ada mim sukun bertemu ro, kita baca dengan jelas. Kemudian ya seperti tadi nih, mim sukun bertemu lam, ya sukunnya tertulis. Kalau mim sukun itu sukunnya tertulis, maka itu tanda dibaca jelas. Kalau mim sukunnya itu tidak tertulis, maka dibacanya dengan samar. Kalau yang ketemu sama ba ini, ada juga yang dibaca dengan dengung nanti kalau ketemu dengan huruf mim. Baik, untuk yang ini karena ditulis mimnya ini, maka dibaca dengan jelas.
Ja'ahum rasul. Nah, di sini ada tanwin bertemu mim, maka seperti yang di atasnya ini tanwin dhammatain bertemu mim. Bagaimana? Kita masukkan tanwin ini kepada mim, kemudian didengungkan rasulum min lum min. Jadi bukan rasulum min saja, tapi harus dengung rasulum min indillah. Nah, di sini ada yang unik ini. Ada yang unik di sini. Nah, apa uniknya? Ada dengung ini, tanwin bertemu mim ini kita baca dengung. Kemudian ada nun sukun bertemu ain, kita baca jelas. Kemudian ada nun sukun bertemu dal, kita baca samar. Jadi dengung, jelas, samar. Rasulum min indillah. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Rasulum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Di sini ada tanwin bertemu lam, maka kita memasukkannya, ya, tanwin dimasukkan kepada huruf lam sama seperti yang tanwin di sini masuk kepada huruf mim. Bedanya apa? Bedanya kalau yang di sini dimasukkan tanpa dengungan. Jadi kalau asal katanya ini adalah musaddiqun li, kun li. Nah, dari yang jelas ini kita masukkan menjadi musaddiqul li, kulli. Kan dimasukkan itu kan? Dimasukkan. Jadi dan dimasukkannya tanpa disertai dengungan. Kalau yang ini kan masuk disertai dengungan ini. Rasulum min. Rasulum mi lum akan ada dengungannya. Kalau ini nggak ada, ini langsung saja musaddiqul lima, seperti itu. Musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariq. Di sini ada mim sukun bertemu nun, sama seperti yang di atasnya. Mim sukun bertemu lam sama dengan mim sukun ketemu ro. Apa itu yang sama? Mimnya tertulis. Kalau mimnya tertulis maka dibaca dengan jelas. Ma'ahum nabada. Hum na. Jadi jelas. Kita lanjutkan dari nabada. Nabada fariqum minalladzina utul kitab. Nah, sebelum melanjutkan, nah ini penting, ini ditekankan huruf qaf. Ya, kalau kita berhenti tadi nabada fariqo, maka huruf qaf ini dipantulkan. Musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqo. Jadi huruf qafnya dipantulkan. Karena kita berhenti. Kalau kita melanjutkan kepada potongan ayat berikutnya, maka dilihat ini fariq yang kita barusan baca pantulan itu, ini harokatnya ini dhammatain bertemu dengan huruf apa? Huruf mim. Maka kita masukkan tanwinnya kepada huruf mim disertai dengan dengungan sebagaimana ketentuan yang tadi. Kemudian terus pantulannya kemana? Pantulannya hilang sudah. Karena sudah berganti dengan hukum yang baru, karena kita melanjutkan. Contoh, musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqum minalladzina utul kitab. Nah, perhatikan di sini juga sama. Di sini juga sama. Kalau kita berhenti di sini, karena huruf terakhirnya adalah ba yang kita sukunkan, maka huruf ba ini kita pantulkan. Karena kita berhenti di sini. Kalau kita lanjutkan al-kitaba ini kepada huruf berikutnya, maka pantulannya menjadi hilang. Nah, dilihat huruf apa? Huruf kaf. Ya langsung saja kalau seperti itu. Minalladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Di sini ada harokat bendera lagi.
harokat bendera sebagaimana di atasnya ja'ahum waro'ah, ini sama-sama dibaca 4 sampai 5 harokat. Kita lanjutkan. Waro'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Di sini ada mim sukun bertemu kaf. Nah, perhatikan, masih ingat penjelasan sebelumnya, mim sukun ketemu nun. Ya, mim sukunnya tertulis. Sukunnya tertulis. Yang ini juga sama, sukunnya tertulis. Bagaimana hukumnya? Kalau sukunnya tertulis dibaca dengan jelas. Zuhurihim ka, him ka. Jadi jelas. Jelas itu apa artinya? Gak ada dengung, gak ada samar. Nah, seperti itu. Kemudian ada nun bertasdid. Nah, nun bertasdid ini juga sama seperti walamma ini. Mim bertasdid, nun bertasdid, mim bertasdid. Tadi yang mim bertasdid kita bacanya kan walamma, dengungan. Ini juga sama, ada dengungannya 100%. Ka'annahum la ya'lamun. Nah, ini juga mim sukun ketemu lam, mim sukun ketemu kaf, mim sukunnya tertulis, maka dibaca dengan jelas. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran. Sebelum kita tutup, mari kita baca satu kali sebagai bentuk praktek sehingga kita bisa lebih paham cara membaca Al-Quran. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasikun awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi penyemangat kita untuk terus melanjutkan mengikuti channel ini, mendukung channel ini, dan semoga channel ini bermanfaat untuk kita semuanya dalam mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Untuk pemula, jadi untuk orang-orang yang sudah bisa baca dengan lancar mungkin bisa menyimak channel lanjutan yang bisa memberikan peningkatan dari pencapaian bacaannya. Untuk channel ini, ya khusus channel ini, apalagi untuk konten ini memang ditujukan untuk orang-orang yang ingin membaca Al-Quran dari dasar. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.